Surya Paloh bikin gebrakan lagi. Bertajuk Buka Puasa Bersama, ia berhasil mempertemukan Jokowi dan Puan Maharani. Tidak sulit sebetulnya, tapi juga tidak mudah. Beberapa kali terlihat Presiden Prabowo saat bersama Jokowi, ada juga Puan Maharani. Tapi tentu saja beda saat Surya Paloh yang memprakarsai pertemuan itu. Di Nasdem Tower pula, kalau Presiden Prabowo di acara resmi kenegaraan atau acara internal Partai Gerindra sekalipun bisa dianggap wajar atau biasa saja. Lagian siapa pula yang berani menolak undangan dari seorang presiden, kecuali Megawati. Tapi Megawati tak usah disebut lagi, maunya mengundang bukan diundang. Surya Paloh memprakarsai pertemuan Puan Maharani dan Jokowi justru di saat tidak dihadiri Presiden Prabowo. Presiden sedang memimpin rapat kabinet. Kebetulan atau disengaja, secara politik pastilah sulit dipastikan. Surya Paloh bercerita bahwa di tempat inilah Jokowi dicalonkan dan menjadi presiden selama 10 tahun. Ia mengakui pasang surut hubungan dengan Jokowi, naik turun, berdialektika, berdinamika, tapi kalau ada urusan yang lebih besar demi bangsa dan negara, ia memilih untuk bersatu. Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama. Pak Jokowi sama aja. Beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi presiden 10 tahun. Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan di antara Pak Jokowi bersama dengan Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan. Tapi sekali lagi, begitu kita melihat ada kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan yang kita miliki, yaitu kepentingan bangsa. Saya pikir itu yang kita butuhkan. Entah apa maksud Surya Paloh kembali menceritakan kenangan bersama Jokowi langsung di hadapan Jokowi dan juga Puan Maharani di saat hubungan Jokowi dan PDIP tak kunjung membaik pasca Pilpres lalu. Bahwa yang mendukung Jokowi itu dulunya tidak hanya PDIP tapi juga Nasdem. Bahkan Nasdem boleh dibilang lebih dulu ketimbang PDIP dan Nasdem pun tidak baik-baik saja berhubungan dengan Jokowi. Naik turun, berdialektika, berdinamika tadi itu. Tapi Nasdem tetap bisa berhubungan baik dengan Jokowi. PDIP yang diwakili Puan Maharani mestinya mencontoh Nasdem itu. Terlihat memang Puan Maharani dan Jokowi yang ditengahi Surya Paloh dalam satu meja bercengkrama asik seperti tak ada masalah antara PDIP dan Jokowi. Jokowi malah mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk-angguk di saat Puan bercerita, bergosip atau mungkin semacam curhat atau apalah itu. Sayangnya tak terlalu jelas apa betul yang sedang diceritakan Puan kepada Jokowi, di mana Surya Paloh justru asik dengan santapan buka puasanya tanpa menghiraukan keduanya yang sedang asik berbicara. Baik, hadirin sekalian, inilah kita akan simak mengobrol Empress. Entah siapa yang merekam video momen Puan Surya Paloh dan Jokowi yang asik bercerita dalam satu meja itu yang tersebar luas di grup WA. Tapi memang sejak awal terlihat tak ada masalah antara Puan dan Jokowi. Yang terlihat bermasalah itu adalah antara Megawati dan Jokowi yang diwakili oleh Hasto Kristianto, Deddy Sitorus, dan lain-lain. Gebrakan atau langkah Surya Paloh mempertemukan antara Jokowi dan Puan Maharani
tidak bisa dianggap sebagai langkah politik yang biasa. Surya Paloh sendiri bukanlah politisi yang biasa. Cerita Surya Paloh tentang pencapresan Jokowi dan sukses melalui 10 tahun memimpin Indonesia tentu bukan tanpa alasan bahwa Jokowi, Nasdem, dan PDIP dulunya pernah berkoalisi dan sukses. Justru yang dilawan saat itu adalah koalisi besar yang dibentuk oleh Prabowo. Kini cerita berbalik arah saat Jokowi, Nasdem, dan PDIP berjalan sendiri-sendiri pada Pilpres lalu. Jokowi menang besar dengan menggandeng Prabowo dan berhasil menempatkan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo. Entahlah apakah karena itu Prabowo tak diundang. Mungkin bukan tak diundang, tapi sengaja dicari saat Prabowo berhalangan untuk datang. Aliansi lama antara Jokowi, Nasdem, dan PDIP bukan mustahil dihidupkan kembali saat Prabowo justru asik sedang berkuasa. Surya Paloh tak segan-segan mengatakan langsung di hadapan Puan bahwa Puan sudah dianggapnya sebagai ponakan. Berarti Surya Paloh dan Megawati sebetulnya adik kakak. Padahal semua orang tahu bahwa hubungan Megawati dan Surya Paloh juga tidak sedang baik-baik saja. Tapi tentu saja masih lebih baik kalau dibandingkan dengan Jokowi dan SBY. Hubungan Surya Paloh dan Megawati memburuk justru saat pembagian kekuasaan di masa Jokowi. Yang paling keras menghantam Nasdem saat mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan adalah PDIP. PDIP terang-terangan mengatakan jika sudah tak sejalan dengan pemerintahan Jokowi agar keluar saja dari koalisi. Sesuatu yang kemudian justru diikuti oleh PDIP, bahkan sampai sekarang hubungan Jokowi dan PDIP tak kunjung membaik. Bisa jadi itulah yang pelan-pelan kembali dirajut oleh Surya Paloh di saat mereka hakikatnya berada di luar pemerintahan meski terkesan berada di dalam pemerintahan. Selain menganggap Puan Maharani sebagai ponakan, Surya Paloh juga memiliki adik angkat yang bernama Anies Baswedan. Hebat betul komunikasi politik seorang Surya Paloh ini. Hampir tak ada lawan. Punya adik angkat Anies Baswedan, punya pula ponakan Puan Maharani. Siapa tahu Surya Paloh juga sudah menganggap Gibran, anak Jokowi, seperti anaknya juga, saking dekatnya dan tak putus-putusnya hubungan dengan Jokowi. Gebrakan atau langkah politik Surya Paloh mempertemukan Puan Maharani dan Jokowi, bagaimanapun juga dari sudut manapun menilainya, pastilah sangat baik dan strategis untuk politik ke depan. Apalagi politik ke depan penuh dengan ketidakpastian. Syarat pencapresan sudah dihapus oleh MK, sedangkan RUU baru tentang politik belum dibahas. Melihat profil dari ketum-ketum partai saat ini, rasanya hanya Surya Paloh di samping Prabowo yang bisa menggalang aliansi-aliansi politik baru ke depannya.